Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. C. Menjamin kesucian turunan manusia. Kehidupan umat manusia dipengaruhi dengan stabilnya kehidupan rumah tangga dan faktor hubungan kefamilian menentukan nilai seseorang. Untuk hal ini, Islam menjamin keutuhan rumah tangga dengan diharapkan perjinahan, penyelewengan dari ketertiban, dan diselenggarakan pula peraturan-peraturan tentang pernikahan guna tercapai keutuhan rumah tangga yang harmonis, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia telah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Islam dalam memberikan kepuasan dalam hidup di dunia, menjamin keutuhan manusia di dunia, ila mayas luhu ma'adahum ma'asahum, kemaslahatan kehidupan di dunia. Di dalam setiap individu manusia tertanam rasa, tertanam emosi. Fungsi emosi ini lebih pada rasa. Rasa ini adalah kepuasan tersendiri. Rasa ini memiliki kepuasan tersendiri. Puas rasanya. Baik kepuasan negatif ataupun kepuasan negatif, positif. Kepuasan negatif dan kepuasan positif tentu kita sudah bisa membedakan. Kalau kepuasan positif adalah rasa bahagia karena telah menentaskan, karena telah menyelesaikan beban yang Allah perintahkan kepada diri kita. Kepuasan, kebahagiaan, saya puas karena puasa saya tuntas. Saya merasa puas karena saya khatam baca Quran. Tetapi kepuasan-kepuasan yang negatif juga banyak. Di mana emosi-emosi birahi, emosi-emosi seksual. Ini kepuasan-kepuasan negatif. Jika tidak diatur, maka akan terjadi efek-efek negatif yang luar biasa. Bagaimana evolusi manusia, bagaimana reproduksi manusia, kalau tidak diatur, tidak akan terjadi sebuah tatanan sosial yang baik.
Kemarin kita melihat siapa yang tidak tahu Mang Didi tukang bubur. Dan siapa yang tidak tahu bapak kita. Lalu apa yang terjadi di antara dua kalau kita memandang dalam pemikiran kita. Pandanglah Mang Didi tukang bubur dan pandanglah orang tua kita. Ada kepuasan tersendiri, ada nilai tersendiri. Mungkin ketika melihat Mang Didi, kalkulasinya hanya bubur, kalkulasinya hanya hutang, kalkulasinya seputar itu. Tapi kalau kita melihat orang tua kita, ada cinta, ada kasih, ada air mata, ada senyum. Kita bisa melihat Bi Icih yang dagang di biasa-biasa, atau si Ayu yang dagang, yang sering datang ke sini. Lalu kita melihat juga ibu kita. Si Ayu datang, nuansanya begitu-begitu aja. Pakai telur, tidak pakai telur, buka hutang, bayar hutang. Tapi kalau kita melihat ibu kita, ada air mata, ada senyum, ada rindu, ada cinta, semuanya ada. Artinya apa? Artinya beda lah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karena keutuhan, kejelasan. Itulah ibu kita, itulah bapak kita. Karena jelas itu bapak kita, karena jelas itu adalah bapak kita, jelas itu ibu kita. Karena kejelasan inilah ibu saya, karena kejelasan inilah bapak saya. Maka ada kepuasan-kepuasan emosi tersendiri dalam hidup ini. Kita melihat anak-anak kecil, ada si Udin, ada si Ucup, yang sering sehari-hari kita lihat. Lalu kita menatap lagi dalam bayangan, yang anak kecil itu adalah adik kita yang ada di rumah. Pasti beda lah. Pasti beda. Ada kepuasan, ada rindu, ada sayang, ada semuanya berkumpul. Kenapa? Karena jelas dia itu adalah adik kita. Nah, dalam reproduksi makhluk hidup, hewan pun sama, burung sama, ikan sama, binatang buas juga sama, binatang ternak juga sama. Melakukan reproduksi. Tetapi kalau tidak diatur, malah beban terjadi. Coba kalau kamu di tengah perjalanan tiba-tiba ada orang tergelepak karena apa, tabrak lari kira-kira. Pas kita berhenti sebentar dilihat itu orang lain, oh kasihannya. Tapi begitu dilihat ternyata itu adalah bibi kita. Pasti kita akan berhenti, pasti kita akan menolongnya. Kenapa kita? Itu jelas bibi kita. Jadi ada status kejelasan. Ini bapak, ini ibu, ini adik, ini kakak, ini uak, ini tante, ini bibi. Semua kejelasan. Nah kejelasan inilah yang sebenarnya reproduksi naluri manusia. Ya, soal perempuan senang ke laki-laki, laki-laki senang ke perempuan, itu sudah kodrat dan fitrah. Hewan juga sama. Doma awena pasti berhubungan dengan domba jalu, orai juga sama. Tetapi mereka tidak diatur, hanya sebuah reproduksi aja. Tetapi manusia, Islam tidak harus seperti itu, menjaminkan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jaminan litaskunu ilaiha. Jaminan litaskunu ilaiha, ada kepuasan dalam status hubungan antara suami dan istri, dijaga. Nah ini pembuktian bahwa asyari'u Allah dan Rasul menyampaikan menjadi hukum syara dan berfungsi adalah bagaimana menjaga keturunan, menjaga nasab. Di akhirat nanti di setiap kepala kita ada nama Abdul Aziz bin Khair Afandi, Abdullah bin Malik, Ahmad bin, semuanya itu ada. Yang tersisa di Malaysia biasa diambil binnya. Nah, Allah mengatur tanda kekuasaan Allah. Bahkan Allah menyatakan tanda kekuasaan Allah.
Kalau Allah sudah menyatakan tanda kekuasaan Allah, maka kadang-kadang Allah menutup rasionalisasi kita. Buktinya benar. Nu kasep jeung nu geulis masih kaharti lah. Nu pendek jeung nu pendek masih kaharti. Nu bodas jeung nu bodas masih kaharti. Tapi lalakina aki-aki, pamajikanana ngora pisan. Tidak ada yang bisa mengerti. Pamajikanana geulis, nah ari salakina goreng patut atau sebaliknya. Salakina kasep, pamajikanana butut kira-kira. Tidak ada yang bisa dimengerti. Yang satu lahir di mana, yang satu lahir di sini. Tiba-tiba amprok jadi suami istri. Itu tanda kekuasaan Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan hidup manusia berpasang-pasangan. Tetapi dengan koridor ketentuan ada akdun nikah. Ada sigat ta'liq, ada peraturan-peraturan di dalamnya. Bagaimana lamun pepaseaan, bagaimana lamun siapa aja yang terlibat, kepada siapa harus mengadu, semuanya diatur dalam Islam. Ya, litaskunu ilaiha. Apa yang diharapkan adalah kepuasan hidup di dalam rumah tangga itu. Litaskunu ilaiha ila ma yasluhu ma'asahum. Kemaslahatan kehidupan di dalam rumah tangga diatur oleh apa? Islam dengan adanya pertikahan. Mana akibat kepuasan dalam pertikahan? Lihat wajah si Ayu dan lihat juga wajah ibu kita. Lihat Bang Didi Bubur dan lihat juga bapak kita. Lihat anak-anak di jalan dan lihat juga anak itu adalah adik kita. Luar biasa. Allah memberikan nuansa yang luar biasa. Kenapa? Karena ada status. Ada mamang, ayah alo, ayah uwa, ayah bibi, ayah bapak, ayah inung. Itu kepuasan. Litaskunilah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tertanam di suaminya, tertanam di istrinya. Wa ja'ala bainakum satu mawaddah, yang kedua rahmah. Mawaddah saling perhatikan, warahmah saling menyayangi. Mawaddah saling perhatikan. Saling menerima, saling memberi. Mawaddah itu bedakan. Bedakan antara cinta yang sebenarnya dengan birahi. Beda. Kalau birahi itu saya kira semuanya lah sudah. Jangankan kita manusia, hewan pun dikasih lah birahi itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah menetapkan di suaminya ada mawaddah, ada warahmah. Ada embrionya itu. Wa ja'ala bainakum apa? Wa min ayatil litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum, kemudian di antara mereka terjadi proses saling tanggung jawab. Mencintai istri. Kenapa? Karena dia adalah istri saya. Mencintai suami. Isinya apa? Karena dia adalah suami saya. Saya sayang sama istri, melayani istri. Kenapa? Karena dia istri saya. Mencintai, menyayangi. Lalu kapan lagi melayani suami. Kenapa? Karena dia suami saya. Nanti kemudian kamu menikah itu harus seperti itu. Menikah sama saya sering katakan sama senior-senior kamu yang sudah berumah tangga. Saya tanya kepada kalian yang sudah pada menikah, kenapa kamu memilih dia istrimu? Dan kenapa kamu memilih dia adalah suamimu? Dan sama menambah heula. Belaan gelut jeung babaturan ngabelaan yang boga pamajikan ka maneh. Kunaon maneh maka yang dikawin ku salaki maneh nu ieu. Jujur, perspektif dalam pemikiran mereka awalnya adalah dengannya saya akan bertengger dan terselamatkan. Bersamanya saya akan bahagia. Yang ada dalam pemikirannya, bangun pagi, baca koran dan istriku memberikan secangkir air kopi. Sore-sore jalan-jalan naik motor. Itu yang dalam pemikirannya. Padahal sudah 3 bulan masalah semuanya. Pemajikan masalah pikir salaki masalah pikir pemajikan. Seorang istri bagi suaminya
akan melihat lebih tampang orang lain daripada suaminya. Suaminya melihat istrinya sama. Ke depan akan lebih cantik, orang banyak lebih cantik daripada istrinya. Kalau tidak diatur dengan Islam, naudzubillah min dzalik. Hari ini sudah muncul pertukaran pasangan. Ada kepuasan tersendiri. Orang-orang elit, ya, ngasaan pemajikan batu. Di satu kamar ada 5 pasutri, kemudian mereka berpasang-pasangan. Itu kebiadaban yang luar biasa. Bingung itu mana bapaknya, bingung itu mana indungnya. Menemukan indung, da apa loba bapaknya, tidak ada lagi simpati. Nah, jangan takut. Kamu menikah, jangan takut. Nikah aja. Walaupun kamu sangat mencintainya sebelum nikah, pasti setelah nikah bukan dia yang dicintai. Kalau kamu nyatakan inilah perjakaku untuk selamanya. Kalau sudah nikah pasti ada yang lebih dari dia. Karena apa? Karena itu hanya belum diikat dengan akdu nikah. Kalau sudah diikat dengan kewajiban, kalau sudah diikat dengan hukum, semuanya hilang. Makanya harus dibangun, mawaddah warahmah ini harus dibangun. Saya sering menyampaikan, ya ada seorang istri cukup cantik, lalu tiba-tiba bapaknya kebetulan di rumahnya tokoh agama. Pada suatu libur bulan puasa, ada santri pulang dan bersilaturahmi karena dia adalah tokohnya. Dan kiai itu melihat atas akhlak santri Huda itu yang datang, rasa-rasanya ini cocok untuk jadi mantu saya. Tapi sayang, santri Huda itu namanya Ahmad, jeleknya minta ampun. Sementara si istri itu punya pacar laki-laki yang lebih tinggi, lebih kaya, lebih modern ketimbang si Ahmad ini. Tetapi sang istri itu tidak bisa membantah kepada bapaknya. Akhirnya pacarnya ditinggal dan menerima suami Ahmad yang jujur dalam hati kurang cocok karena ya wajahnya lah pas-pasan. Suatu saat dia hamil 9 bulan. Dan dalam menjelang hamil ini, tentu naluri wanita terhadap anaknya muncul. Wahnan ala wahnin, derita di atas derita, ingin menyelamatkan anak. Pada saat itu, kepada siapa perempuan itu minta diantar? Apakah kepada pacarnya yang ganteng atau kepada si Ahmad yang jelek? Pastilah dengan Ahmad yang jelek. Ketika dia bertarung dengan maut, apakah saya yang mati atau anak saya yang selamat? Tidak ada pilihan hidup. Siapa sih yang mendampingi? Diakah pacarnya yang ganteng atau Ahmad yang jelek? Ketika dalam ketidakberdayaan, literan darah keluar, tenaga sudah habis, diri melemas. Siapa sih yang menyuapi makan? Pacarnya kah yang ganteng atau si Ahmad? Si Ahmad. Kotoran yang melimpah dan menjijikkan, siapa yang mencuci? Pacarnya kah yang ganteng atau si Ahmad yang jelek? Si Ahmad. Yang bayar, pacarkah yang ganteng atau si Ahmad yang jelek? Dalam konteks seperti itu, apakah kejelekan wajah yang akan selalu dilihat oleh istrinya? Saya kira wajahnya akan terlihat luar biasa gantengnya. Kenapa? Karena ekspresi kegantengan Ahmad tidak hanya dalam wajah, tetapi dalam tanggung jawab,
dan belayan cinta kasih yang sangat luar biasa. Ya, begitu juga kalian wanita. Wanita nanya, Neng, cinta sama Neng. Neng nanya, apakah akan selamanya mencintai Neng? Katanya ya tergantung wajah Neng nanti. Waman amirun nakisu fil khalqi. Pastilah tambah usia nggak bisa dipertahankan kecantikan, nggak ada. Mau dagang apa lagi? Mau dagang apa? Maka ada yang tidak hilang adalah ketampanan akhlak, ketampanan hati, kecantikan akhlak, kecantikan hati itu yang akan luar biasa. Ya. Nah ini modalnya ada. Apa? Mawaddah warahmah. Mawaddah, saling tanggung jawab, warahmah, saling tanggung jawab, saling cintai, mencintai. Ya. Lakukan dalam rumah tangga seperti keinginan melakukan sebelum nikah. Sebelum nikah ingin jalan-jalan, jalan-jalanlah setelah nikah. Ya, sebelum nikah berjalan berdua di pantai, lakukan setelah nikah. Jangan kena-kena setelah nikah jalan-jalan enggak lagi ke pantai, enggak lagi tidur di kali-kali di hotel, enggak lagi dilaksanakan. Ya pantas lah. Makin lama makin gendut. Ya, makin susah untuk dilihat. Karena harus dibangun. Dasarnya ada. Wajala bainakum mawaddah warahmah, mawaddah warahmah. Kalau tidak ada warahmah, di mana cintanya seorang nenek kepada kakek dan di mana cintanya kakek kepada nenek? Susah. Artinya apa? Artinya nggak ada lagi yang bisa dilihat. Duh, yang cinta kadin ini ekti malah cinta. Ingin cinta kepada aki-aki ekti malah cinta lah nggak bisa. Allah menanam warahmah. Tetap selalu ada saja. Tali yang mengikat suami tetap tanggung jawab kepada istri. Istri yang mengikat tanggung jawab kepada suami. Tetap sampai mati. Ya, sampai mati. Ini yang harus dibangun. Jadi satu saat nanti kamu berumah tangga, jangan hanya melihat wajah saja. Ya, jangan hanya melihat dia itu tampan saja. Jangan hanya boleh itu. Karena salah satunya adalah ada 4 hal. Ya, yang pertama adalah apa? Kamu yang pertama adalah tub atau mau, ada mau gitu kan. Ada mau. Turkul ma'al arba'in. Ya, di jamaliha. Ya, jamal itu relatif itu. Cantik itu relatif. Ya, cinta karena hidungnya panjang, ada cantik karena hidungnya pendek, relatif lah. Gak bisa sama. Selera manusia akan berbeda-beda. Nah, pentingnya adalah cintai istri sebagai istri, cintai suami sebagai suami, lakukan istri, dia istri saya, lakukan suami adalah jangan bertransaksi. Ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang. Nah itu salah. Coba lakukan. Apakah manis yang istri kita berikan atau pahit yang istri kita berikan. Tetapi sebagai suami tetap layani dia adalah istri saya. Saya tidak terpengaruh. Apakah istri saya itu lagi senyum sama saya? Apakah istri saya itu lagi marah? Terserah. Wong marah adalah sisi manusia, senyum juga sisi manusia. Tetapi jangan membedakan. Biar aja. Enggak akan selamanya marah, enggak akan selamanya senyum. Tapi layani dia adalah istri saya. Begitu juga harusnya para istri. Kadang-kadang suami bawa duit, kadang-kadang tidak bawa duit. Kadang-kadang suami memberikan kebahagiaan, kadang-kadang suami memberikan rasa kesedihan. Awas jangan terpengaruh, hadapi suami. Jadi intinya cukup kita melihat Bang Didi, cukup kita melihat bapak kita. Itulah hasil daripada pertikahan. Buktinya kita melihat si Ayu tukang jamu.
Dan ketika kita melihat ibu kita, itu perbedaannya. Di mana kita melihat anak-anak di jalan dan melihat anak-anak itu adalah adik kita. Itu yang membuktikan ada ilama yasluhu ma'asyahum, bahwa Islam menjaga kemaslahatan hidup, diantaranya adalah berumah tangga. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. D. Menjamin keutuhan hak milik manusia. Untuk jaminan tersebut, hukum syara menyelenggarakan bab muamalat dan bab waris. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi tetap akan beda orang yang biasa tadarus dan biasa tidak tadarus. Tetap akan beda orang yang biasa baca Quran dan tidak bisa baca Quran. Nah, kenapa? Karena bisa karena biasa itu. Bisa karena biasa. Ya. Saya sering mencontohkan kita naik sepeda. Naik sepeda pendek apa namanya? Sepeda mini, BMX lah kira-kira. Ya. Naik sepeda. Tentu pakai jalan. Supaya sepeda ini ada di jalan harus jelas, harus yakin. Alat keyakinannya adalah mata. Mata untuk yakin sepeda ini berjalan di tengah jalan, maka mata kita harus melihat ban. Takut-takut ini jadi kapal udara. Oh, benar kan? Pertanyaan saya, kalau kita naik sepeda terus aja mata ke ban, apa yang terjadi? Kalau enggak nabrak ya ditabrak. Ya kan? Kalau kita secara teori kan itu, naik sepeda itu harus pakai jalan. Harus di jalan. Untuk meyakinkan saya itu di jalan, maka mata ini harus melihat apa? Melihat ban. Ban ini benar enggak atau ngangkang dari jalan ini? Berarti naik sepeda itu matanya harus di ban terus. Kalau sepeda matanya di ban terus, jaminan 2. Kalau tidak tertabrak, ya ditabrak. Dan kita pun tidak pernah naik sepeda lalu kemudian mata di ban aja, nggak pernah. Malah ke depan. Kenapa? Karena bisa dengan biasa. Bisa dengan biasa. Itu juga. Kamu boleh selesai alfiah berulang kali. Kamu boleh selesai ngaji judul berulang kali. Tapi kalau tidak biasa sorogan, ya jangan berharap. Jangan berharap. Nah, ini tradisi kebiasaan ini. Makanya antara orang yang tadarus dan orang yang tidak tadarus, jelaslah. Jangankan yang pintar, yang bodoh juga tahulah. Nah, makanya bertadaruslah. Ya. Wa halalul bai' wa harramar riba. Allah menjamin atau Islam menjamin keutuhan hak milik manusia. Hak kepemilikan manusia dengan adanya transaksi. Dengan adanya transaksi jual beli. Wa halallahul bai', Allah menghalalkan melakukan jual beli. Lu jual, gua beli, lu beli, gua jual. Ini apa? Ini adalah nilai kepemilikan. Yang penting adalah hak miliknya. Ini motor milik saya dijual sama kamu. Ada apa dong? Transaksi. Nyangakeun artosna nampi barang. Itu. Jadi untuk status ini kemudian berpindah yang tadinya milik saya menjadi milik dia. Saya merasa puas melepas hak milik dan dia pun merasa puas ada barang yang dia miliki.
Kenapa? Karena adanya transaksi. Transaksi inilah yang Allah berikan di dalam kepemilikan dilakukan hak atau jual dan beli. Dari si A menjadi si B, dari si B menjadi si C. Ya, apa saja ada. Tetapi tentu jual beli ini diatur di dalam Islam. Jual beli ini diatur di dalam agama. Banyak aturan-aturan. Di antaranya aturannya yang tidak boleh itu adalah riba. Riba itu apa? Yang tidak tercantum di dalam akad B, di dalam akad jual beli. Ya. Jadi diatur sekali tentang hak pemindah kepemilikan pun diatur dengan apa? Dengan Islam. Sehingga ada kepuasan. Saya tidak bisa mengaku lagi karena dia sudah miliknya. Dia tidak bisa mengaku lagi karena itu sudah milik saya. Nah ini perpindahan hak milik diatur oleh apa? Oleh Islam. Tidak direbut, tidak melakukan perampokan, tidak melakukan pemaksaan. Enggak. Antara dalam batas koridor keriduan. Waharama riba. Nah ini aturan. Yang halal adalah jual beli, yang haram adalah riba. Pada prinsipnya hak kepemilikan, pemindahan hak kepemilikan diatur oleh apa? Oleh Islam. Islam itu mengatur sampai hak kepemilikan. Terus ayat satu lagi. Yusikumullahu. So, ada ulah punung atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu haddil unsayain. Bayan, naik. Yang kedua adalah pergantian kepemilikan dari bapak menjadi yang ibu, menjadi yang anak. Itu diamanatkan sampai kalaupun kamu seorang muslim meninggal, itu meninggal, bagaimana hak kepemilikan orang yang meninggal, kemana status jatuh pemiliknya, itu diatur. Hak kepemilikan dengan melakukan bisnis atau apa, jual beli ataupun hak kepemilikan berubah dengan status wasiat. Bapaknya punya 1, 2, 3, 4, 5, miliknya meninggal. Ini tidak menjadi harta yang tidak jelas. Kenapa? Kalau dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan, dibagi. Yaitu di dalam masalah apa? Paroid. Yang jelas ada hak, ada undang-undang perwarisan. Apa waris itu dijadikan hukum di dalam Islam untuk mengatur hak kepemilikan. Sehingga saya puas memiliki ini, tidak takut diambil orang lain. Orang lain puas merasakannya. Kenapa? Karena takut tidak diambil orang lain. Sudah jelas ini miliknya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Menjamin kehormatan manusia. Untuk jaminan tersebut, hukum syara mengharamkan qadzab atau menuduh zina, sabu atau mencaci maki orang lain, ghibah menceritakan kejelekan orang lain di hadapan yang lainnya, dan penghinaan yang lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairun minhunna. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Ini Islam menjaga sisi manusia.
menguwongkan manusia, memanusiakan manusia. Sehingga diatur di dalam Islam, setiap individu umat Islam berhenti, jangan terlibat. Diri ini jangan terlibat untuk menjelek-jelekan orang lain, menuduh-nuduh orang lain. Jangan. Sebelum ada bukti yang jelas. Ini jangan karena asumsi, apalagi karena kepentingan politik mendahului, tidak menjadi pendengar yang baik. Ini bahaya. Saya sering bilang sama kalian semua. Saya menghitung 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Adakah yang terlewat? Ada yang terlewat? Ada enggak? Hah? Ada? Ada tidak ada? Apa? Itu kesalahan kamu. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Apakah saya bilang 5? Apakah saya bilang 5? Lu kenapa bilang ada yang terlewat? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Saya ulangi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Saya ulangi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ada yang terlewat. Kalau kamu menerima seutuhnya tanpa asumsi, kamu akan bilang tidak ada. Karena jelas saya menerima apa yang kamu sampaikan. Tapi kamu bukan mendengar ingin tahu, tapi ingin membandingkan. Loh ada loh, berapa? 5 kelewat. Oh berarti kamu itu tidak siap menerima. Tapi siap untuk selama ini kita tidak mendengar untuk menerima, tetapi mendengar untuk membandingkan. Ini hoak namanya. Saya nggak pernah bilang 5, kenapa kamu bilang ada yang kelewat? Nah itu kenapa? Karena kamu sudah menyiapkan kesimpulan dan ingin menyimpulkan kata-kata saya. Ternyata kata-kata saya tidak sama dengan kesimpulan kamu. Akhirnya kamu menyatakan salah hitungan saya. Bukan salah karena saya tidak menyebutkan. Karena tidak sependapat dianggap salah. Kan begitu. Nah ini tidak ada di dalam Islam. Nih saya punya tangkal, punya apa? Punya buah nangka. Ada 2 nangka. Saya karungi dua-duanya. Ada di dalam pohon. Pas begitu saya keluar, buah nangka saya tinggal 1 dan ada orang yang manggul buah nangka. Apakah saya harus menyatakan dia pencuri? Hah? Loh buah saya enggak ada 1, dia yang bawa apa? Bawa nangka. Apakah saya harus menghukumi dia pencuri? Hah? Gak bisa dong. Harus ada keputusan hukum dulu. Siapa tahu dia dari rumahnya bawa apa? Bawa nangka, pas lewat, pas saya ketemu. Bisa saja kan seperti itu. Bagaimana kalau lu pencuri? Nah itu sudah mendahului. Siapa dia bukan pencuri sebenarnya. Nah kita jangan menjadi objek berita hari ini. Ini saya mau mengingat aja. Umat Islam itu menjadi objek apa? Berita. Saya sampaikan. Mengingat saya. Islam di Indonesia, Islam di Indonesia itu dibawa oleh tujarot, para pedagang. Ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh para pedagang? Sistematis mengajarkan Islam di Indonesia adalah mengupgrade budaya lokal, budaya Indonesia. Tahu mengupgrade? Masa nggak tahu? Mengupgrade budaya lokal artinya kebiasaan yang ada diislamkan. Kebiasaan yang ada diislamkan. Karena bangsa ini penuh kaya dengan budaya. Diislamkan. Dan apa yang terjadi? Berhasil. Mana tingkat berhasilnya? Jadilah Islam agama mayoriti. Itu tingkat keberhasilan. Ya, dengan cara edukasinya apa? Pesantren. Pesantren itu
penyanatriaan, santri itu sinatria. Dibentuklah sinatria. Diajarkan lahir jadi kiai, kiai punya santri lagi. Santri jadi kiai lagi, kiainya punya santri lagi. Terus seperti itu. Mengupgrade apa? Jadi saya ngomong salah. Itu aja lah. Budaya sehingga menyebar. Dan pada akhirnya bangsa Indonesia umat Islam mampu memiliki bangsa berdaulat yang bernama Negara Republik Indonesia. Jadi negara ini dibangun oleh umat Islam, dimerdekakan oleh Islam. Anak-anakku sekalian, yang merdeka bukan 27 provinsi. Yang merdeka dari Sabang sampai Merauke itu bukan 27 provinsi. Aceh tidak merdeka. Bali tidak merdeka. Jogja tidak merdeka. Terus apa itu namanya di Kalimantan itu? Apa yang kaya raya itu? Pokoknya banyak yang tidak merdeka. Baik kekuatan agama atau kekuatan Hindu, kekuatan Kristen yang ada di Sulawesi, mereka tidak merdeka. Tetapi harus bersama menjadi sebuah negara yang besar. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang merdeka Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu merdeka. Sumatera sebagian itu dimerdekakan. Kalimantan sebagian itu dimerdekakan. Ya, Irian juga baru terakhir itu. Nggak ada. Nah, mereka-mereka ini yang tidak memiliki dasar Islam bergabung dengan Kesatuan Republik Indonesia, maka membuat hukum Islam dikemas dengan Pancasila. Nah, intinya kalau saja di Indonesia pemerintah gagal, negara tetap akan berdaulat. Kenapa? Karena kekuatan negara ada di rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang Islamnya, Islam upgradean, itu Jarot itu tadi. Islam santri, Islam yang berperilaku budaya Sunda, orang Sunda. Yang berperilaku budaya Jawa di orang Jawa. Yang berperilaku budaya Bugis bagi orang Bugis. Nah sekarang hanya tersisa di Indonesia yang belum dieksploitasi kekayaan dunia. Emas ada di Indonesia, minyak ada di Indonesia, timah ada di Indonesia, batu bara ada semua di Indonesia. Para anak-anak hayang kuasaan ekonomi Indonesia, tetapi tidak bisa karena pemilik sejati bangsa ini bukan pemerintah. Pemilik sejati bangsa Indonesia itu bukan siapa-siapa, kita umat Islam. Nah, tahu maka dia berupaya harus membuat Islam metode baru di Indonesia. Jangan Islam sarungan. Jangan Islam upgradean. Jangan Islam sarungan. Jangan Islam yang berbudaya. Nah, maka muncullah agama-agama Islam yang mengaku pakai jubah. Kemudian calanan nyingsat kaluhur. Ya kan? Isu-isu dibangun, takbir, isu-isu dibangun, apalagi semuanya dibangun. Untuk apa? Untuk supaya rakyat ini bisa diganti warna Islamnya, jangan Islam, umat Islam bangsa Indonesia. Kata wajangan UIB, umat Islam bangsa Indonesia. Berbeda dengan umat Islam di negara yang lain. Betapa mudahnya si kumis gede itu mana itu? Irak kumis gede itu. Saddam Hussein mana? Saddam Hussein negara mana? Saddam Hussein maunya Amerika. Irak. Padahal Islam majority tumbang.
Kenapa? Islamnya bukan Islam sarungan, bukan Islam budaya bangsa. Mana yang kuat negara-negara yang mengklaim dirinya umat Islam? Gak ada. Kenapa? Karena Islamnya bukan Islam budaya, Islamnya bukan Islam upgradean, Islamnya bukan Islam sarungan. Di Indonesia gak bisa, makanya banyak. Ya, ini saya sampaikan, saya, Haji Udin, Haji semua berangkat. Berangkat ke mana? Berangkat ke Jakarta supaya Ahok menang. 212, saya berangkat ke sana. Jadali dagang naon, kopi, si Udin dagang naon, roti. Pokoknya beak. Orang pakai iya kadeo, wow, gogorokan. Paeh sahid aing lah. Betul pada saat itu. Karena kita membela nama besar Islam. Lalu kemudian saya berharap ketika Ahok itu kalah, semestinya Islam mengawal Pemda DKI. Enggak, yang ada spirit 212. Sudah spirit 212, muncul lagi apa? Alumni 212. Saya masih beli alumni 212, saya beli kaosnya. Ujungnya ada partai penista ulama, ada partai apa? Satu penista ulama, yang kedua partai pendukung ulama. Ada satu partai penista agama P3. Siapa P3? P3 itu ada tokoh ulama. Ulama apa? Ulama Torikoh. Torikoh yang memiliki referensi ke dunia. Yaitu Muhaimin Juber. Muhaimin Juber itu tokoh ulama besar. Ahli Torikoh. Partainya P3 disebutnya Partai Penista Ulama. Ini saya mulai curiga. Ya. Kemudian ada partai apa lagi? Banyak. Lalu apa partai? Ada partai pengusung ulama. Wah, ada partai bukan pengusung apa namanya? Ya gitulah kira-kira seperti itu. Hoak aja semuanya. Mereka tuh ingin mengganti Islam Indonesia, jangan Islam sarungan. Tapi Islam apa? Islam yang gampang dihancurkan. Untuk apa? Untuk mereka mendulang ekonomi bangsa ini. Itu aja prinsipnya. Nah, saya ingatkan saja, mumpung saya ingat ya. Mumpung saya ingat nanti. Sekali-kali update dong situasi gitu kan. Ini jangan kena hoak lah. Jangan kena hoak. Nah, Allah menyatakan jaga. Jangan pernah mencemoohkan, menghinakan, mengkerdilkan orang lain. Belum tentu yang kita hina, justru di hadapan Allah kita yang hina daripada dia. Ya. Umat Islam saling menjaga, saling menghargai. Jangan saling membunuh karakter. Jangan saling itu salah, iya jangan. Banyak teman-teman, apa akhirnya? Saya ini belum selesai. Belum selesai. Saya tambahkan sedikit. Apa yang terjadi itu dari partai itu? Partai-partai penista, partai-partai pengusung ulama, ya, lebih baik meninggalkan rindu. Coba gitu kan. Padahal bisa ngaji nanti mana, ngaku na alumni mana, itu kan. Tapi milihnya lain kasaha, lain karindu. Saya itu nggak bisa paham itu. Tapi yang jelas jangan pernah kita mengolok-olokkan orang lain. Ya, lihat orang itu, nih, saya lihat ini peci warna apa? Benar putih. Nah, putih ini anak kecil juga tahu. Yang pintar bukan melihat ini putih, tetapi melihat ada hitam dalam peci saya itu baru kamu pintar. Ini warna apa? Putih. Pintar nggak kamu kalau bilang ini putih? Pintar nggak? Nggak pintar. Yang pintar bisa melihat hitam di mana? Di putih ini, baru orang pintar. Manusia bil khata wan nisyan, manusia itu tempat kesalahan. Lalu kamu menemukan kesalahan manusia, pintar bukan? Pintar bukan? Bodoh dia. Yang bodoh itu adalah orang yang melihat kehebatan manusia. Yang lebih konkret, musim gadget, selfie,
Sering kamu selfie? Hah? Yang diupload itu foto yang keberapa? Yang kamu upload foto yang keberapa? Itu foto yang ke-99. Baru berani diupload. Kenapa? Wajah pertama jelek, dari sini jelek, dari sana semuanya. Tapi tetap ada yang bagusnya. Ya kan? Tapi tetap ada yang, jadi pandai-pandailah melihat orang lain. Dari depan, murah lain banget sih Eda. Geser dikit lah. Itu kan? Cari di mana indahnya, pasti ada. Pasti ada indahnya. Masa kita mengupload foto yang ke-99. Masa orang lain gak bisa dilihat? Kayak istri kita ya, pertama nikah, wah mesra. Lama-lama gak menarik, jangan dibuang, buka dadanya. Kan di sana ada terong. Pijit-pijitlah terong itu. Ternyata terongnya pun sudah terong panjang. Artinya apa? Jangan pernah berhenti untuk menatap kehebatan manusia. Ya, jangan pernah berhenti untuk kita bisa melihat sahabat kita muslim ini gold. Sahabat muslim kita ini hebat. Jangan melihat orang selalu saja saya yang baik. Selalu saja halus aing. Ya jangan begitulah. Kita orang cerdas yang akan selalu melihat di orang lain ada lebihnya. Di orang lain ada hebatnya. Jadi kalau kita hanya bisa melihat kejelekan orang lain, kita adalah yang bodoh. Tapi kalau kita sudah bisa melihat ada kebaikan orang lain, berarti kita adalah orang yang pintar. Menghidupkan sosial. Wallahu a'lam.